Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur Tuhan sudah melindungi dan menyertai kita sepanjang malam dan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Mari sebelum kita memulai segala sesuatu kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu yang terus nyata dalam hidup kami. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sejenak kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, bimbinglah kami. Demi nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 11 hingga ayat 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, perkataan Yesus ini merupakan penutup dari bagian yang dikenal sebagai ucapan bahagia. Namun di sini nada ucapan berubah menjadi lebih pribadi dan langsung. Berbahagialah kamu. Yesus tidak berbicara tentang penderitaan secara umum, melainkan penderitaan yang terjadi karena aku. Ini adalah merupakan salah satu tanda yang kuat dari kehidupan baru dalam Kristus, bahwa kita diperhitungkan layak menderita demi namanya. Hal ini bukan karena ada kebaikan dalam penderitaan itu sendiri, tetapi karena penderitaan itu terjadi dalam persekutuan dengan Kristus dan karena kesetiaan kepada kebenarannya. Saudara, hal ini mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian dari panggilan orang percaya dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Allah yang berdaulat mengizinkan penderitaan terjadi bukan sebagai hukuman atas orang-orang yang sudah ditebus, melainkan sebagai alat untuk membentuk dan menyucikan. Maka ketika Yesus berkata bersukacitalah dan bergembiralah, itu bukanlah seruan irasional untuk menolak kenyataan pahit, tetapi ajakan untuk memandang penderitaan dari perspektif kekal, melihatnya dalam terang Allah yang tidak pernah gagal. Upah di surga yang dijanjikan bukan sebagai imbalan atas jasa, tetapi sebagai warisan kasih karunia yang telah disediakan bagi semua yang setia kepada Kristus, termasuk di tengah penganiayaan. Yesus juga meneguhkan umatnya dengan mengingatkan bahwa penderitaan demi kebenaran bukanlah hal yang baru, di mana para nabi yang telah mendahului kita pun mengalami hal yang sama. Ini berarti bahwa penderitaan karena iman bukanlah tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa kita sedang berjalan dalam jejak orang-orang kudus yang telah dipanggil Allah. Hal ini meneguhkan tentang persekutuan orang-orang kudus, bahwa umat Allah dari segala zaman mengalami bagian yang sama dalam salib Kristus dan akan juga menikmati kemuliaannya kelak. Saudara, ayat ini adalah panggilan untuk setia. Dunia mungkin membenci kita yang berdiri dalam kebenaran, tapi Kristus memanggil kita untuk tidak gentar. Ia sendiri telah lebih dahulu menderita dan sekarang ia menjanjikan sukacita yang kekal bagi mereka yang tetap teguh karena kasih kepada Allah. Dalam penderitaan, mata kita diarahkan kepada surga, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pengharapan yang sejati. Karena di sanalah Kristus menanti kita dengan upah yang tidak akan pernah binasa. Saudara, kiranya kita boleh tetap setia dalam situasi kondisi apapun, dan anugerah Tuhan terus menopang kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami bahwa ketika kami hidup di dalam dunia ini, kami tidak luput dari penderitaan, pergumulan, persoalan, dan bahkan mungkin karena iman kami kepada Kristus, kami terisolir, kami ditindas, dan mungkin dianiaya. Tapi lepas dari semua itu, ajar kami untuk tetap memandang kepada salib Kristus, bahwa kekekalan yang Engkau sediakan bagi kami jauh lebih berharga dan bernilai dari penderitaan yang sementara dalam dunia ini. Ajarkan kami untuk tetap kuat
dan setia sampai akhir mengiringmu Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami mohon Tuhan bercampur tangan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.